Cek. Ini jadi contoh yang luar biasa. Yang saya langsung keinget bahwa game manusia yang tidak berdasarkan pada game Tuhan itu tetap hancur cepat kok. Kalau tadi uang tidak bersandar pada emas, emas kan gamenya Tuhan yang bikin Tuhan. Terus kalau manusia membuat uang berdasarkan emas, artinya gamenya manusia bersandar pada gamenya Tuhan. Terus kemudian dilepas dari emas, bikin sendiri nih gamenya, floating, jadinya mainan kayak gini. Itu pola yang bisa kita ambil bersama. Kemudian tadi menjawab bagaimana tentang nation, state. Kalau saya menyebut dengan bahasa Indonesia itu tetap berlapis seperti itu. Ada negara, ada bangsa. Dan satu harus bersandar pada yang lain. Negara itu Indonesia. Bukan Majapahit, bukan Sriwijaya. Tapi kalau bangsa, itu termasuk sejarahnya. Apa yang terjadi ketika ada nation namanya Indonesia, ada state namanya Indonesia, tidak bersandar pada bangsanya. Ini tadi, hukum yang tiba-tiba ngimpor dari Perancis, tiba-tiba gitu. Sama persis, kalau ngomong polanya ya, tidak bersandar pada sejarahnya yang lebih panjang. Terus pertanyaannya kemudian bangsa bersandar pada apa? Bangsa bersandar pada manusia. Artinya ada negara yang bersandar pada bangsa, yang bersandar pada kemanusiaan kemudian. Kalau ngomongnya negara, kita bisa ngomong beda negara. Kalau kita ngomong beda bangsa, itu jauh lebih panjang nih. Enggak cuma negara sekarang, tapi juga negara-negara yang lahir sebelumnya di bangsa yang sama. Masih ada bedanya. Kalau kita ngomong manusia, udah enggak ada lagi Palestina, enggak ada lagi Indonesia, enggak ada lagi yang ada manusia. Itu gamenya Tuhan kalau itu. Karena Tuhan menciptakan manusia. Bukan Tuhan mengizinkan terjadinya Indonesia, tapi ketika kun fayakun enggak ada Indonesia. Ada teman saya berdoa minta rupiah sama Tuhan dan diturunkan malaikat. Kalau pengen rupiah berdoa sama peruri. Karena ketika kun fayakun tidak terjadi rupiah. Itu guyon pekok tapi make sense. Kita harus tahu asal-usulnya nih. Begitu juga dengan misalnya moral. Moral adalah kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Itu bersandar pada apa? Value. Kalau Anda nggak punya value yang Anda pegang, gimana bisa membedakan mana benar dan salah? Ini yang dikatakan liberal atau kolektivisme itu tadi. Ini value ke tempat bersandar, munculnya moral. Moral pribadi, kalau moral itu tanggung jawab pribadi. Tapi setelah moral ada kebenaran kolektif yang disebut sebagai etik kemudian. Yang bagian etik itu dikodifikasi menjadi hukum. Pertanyaannya adalah, hukum ini bersandar lagi pada value atau tidak? Kalau tidak bersandar pada value yang sama, jadi nggak konsisten ini kemudian. Hukumnya atau etiknya nggak konsisten. Karena dia tidak bersandar pada value. Nah, ini game bersandar-bersandar aja kok sebenarnya. Makanya kalau dalam kosmos spiritual, mencari yang sejati kan seperti katanya membuka layer of onion. Dibuka layer apa sih? Saya siapa sih? Saya sebagai warga negara, saya sebagai bagian dari bangsa, saya sebagai manusia, saya sebagai ciptaan Tuhan, itu sandaran terus itu. Sehingga ada sandaran hati, karena hati itu yang kemudian harus Anda sandari untuk menemukan hajinya. Ora nyanyi aku. Promo. Rasah promo wis terkenal aku. Sikir sangkeme cocote asu. Tapi pola ini jadi berharga buat kita melihat. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak diciptakan Tuhan. Gitu ya. Tapi pada titik tertentu manusia adalah co-kreator dari sesuatu yang terjadi. Bukan kreator, co-kreator. Anda bisa menciptakan meja, tapi tidak bisa menciptakan meja tanpa ada kayu. Kan gitu. Gamenya Tuhan diolah manusia menjadi gamenya manusia yang bisa diperjualbelikan. Misalnya gitu, meja. Nah,
Kalau kita kehilangan rantai ini, pasti tidak stabil. Karena yang stabil hanya yang ciptaan Tuhan. Konsep Tuhan kan sederhana. Kalau orang nanya, yo rasa sederhana sih cangkemku wae. Tapi coba kita mencari gini. Mana sih yang lebih, kalau kita ngomong kebenaran Tuhan, mohon maaf, saya yakin tidak ada yang bisa mencapai kebenaran seperti yang kebenaran Tuhan yang sebenar-benarnya ya. Tapi kalau kita mendekatkan bisa. Pertanyaannya mana yang lebih dekat pada kebenaran Tuhan, mana yang lebih jauh pada kebenaran Tuhan. Sederhana ngelihatnya. Kita lihat sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan, sifat ciptaan Tuhan gitu aja. Kalau dia diciptakan Tuhan, dari Tuhan, itu pasti berlaku di mana saja. Dan berlaku kapan saja. Karena ciptaan Tuhan sudah berlaku segini lama. Alam semesta ini sudah jutaan bilion tahun, stabil, terjadi segini lama. Artinya semakin value atau semakin konsep itu semakin benar, dia bisa bertahan semakin lama. Dan bisa dipakai di semakin banyak tempat. Gitu aja konsepnya kemudian. Kalau duit aja nggak punya nilai yang stabil, artinya duit sekarang itu tidak punya sandaran pada ciptaan Tuhan. Makanya sandarannya pada kepercayaan itu tadi. Apa yang terjadi ketika tidak ada sandaran dari kepercayaan? Orang ngomong jujur aja nggak bisa kok. Orang nggak berani nginvest ke sini. Kalau nanti saya dicurangi, siapa yang melindungi saya? Apa sandaran kepercayaan saya? Apa sandaran? Misalnya katakanlah apa kepastian hukumnya, paling gampang gitu ya. Kalau mau lebih jauh lagi, kamu hukumnya tuh bersandar pada apa? Ini saya tidak memberi jawaban, justru memberi pertanyaan sebenarnya. Tapi kita kemudian jadi punya kerangka untuk melihat sesuatu. Ini sebenarnya sandarannya benar atau enggak sih? Anda bisa memakai ini pada semua banyak tempat, banyak kasus. Paling enggak ini bisa membantu Anda untuk mengklarifikasi sesuatu yang membuat resah itu karena kita tidak paham strukturnya. Seperti ketika kita melewati ruangan atau melewati jalan yang gelap atau yang remang-remang, itu kan isinya was-was, nggak tenang, karena nggak clear. Kita nggak tahu kapan ada lubang, kapan ada sanca lewat, kita nggak tahu. Kalau terang sedikit, kalau terang, benderang, nggak perlu yang namanya optimisme, nggak perlu yang namanya pesimisme. Karena ketika ada lubang, ya menghindari lubang, sederhana gitu. Nah, mungkin framework ini tadi bisa membantu kita untuk bisa melihat clarity apa yang terjadi. Karena yang tidak bersandar pada sejati itu pasti bisa diganti. NKRI harga mati, aku gak setuju. Karena itu tidak bersandar pada fakta. NKRI lagi lahir kemarin kok. Tapi bukan berarti saya pengen NKRI, nggak gitu juga. Jangan salah. Saya sadar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah state yang bersandar pada bangsa. Tapi pertanyaannya adalah, benar po kita bersandar pada bangsa? Hukum kita refleksi perpanjangan dari yang sudah dibangun bangsa kita atau tidak? Kan gitu pertanyaannya kan gitu. Kemudian nanti akan muncul nih, oh ternyata kita nih ngadopsi macam-macam yang ternyata bukan kita. Ini logikanya bisa gini logikanya. Ada orang punya logika gini, saya pengen bikin mobil paling bagus. Gimana caranya? Adalah mengumpulkan mobil di seluruh dunia dan kemudian ngambil part yang bagus. Mesinnya yang bagus apa? Mercy, ambil Mercy. Spion yang bagus apa? Toyota, ambil Toyota. Kumpulan yang terbaik terus kemudian dijadiin satu. Hasilnya baik atau tidak? Ya gak cocok muri rek. Tidak terjadi konsistensi dalam sebuah, karena mobil itu ketika dibuat dia membutuhkan proses untuk membuat satu mobil itu bisa bekerja dengan harmonis. Jadi ketika kita meninggalkan sejarah bangsa yang sudah mencoba mencari keharmonisan antara manusianya dengan alamnya, dengan bermacam-macamnya, ini proses panjang ini untuk mencari harmonis itu. Tiba-tiba kita ngambil dari sana-sini, jadinya Frankenstein yang tidak punya konsistensi itu. Dan ketika terjadi kebingungan, kita bingung nyari akarnya kemana. Terus kita gimana? Terusannya gimana? Bingung. Mungkin jawaban paling sederhana, ngadopsi lagi kan gitu.
Melihat ada program di Korea bikin tegel, dipakai. Semua rumah harus ada tegel. Aku guyu program-program gue. Program copy paste semua yang tidak melihat masalah sebenarnya, tidak melihat kulturnya seperti apa, tidak melihat sejarahnya, tidak melihat sumber daya yang kita miliki seperti apa. Bahkan ketika menjadi menteri ditanyain, kamu pengen jadi apa? Ketika mau jadi menteri mau ngapain? Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Kamu enggak jadi menteri nggak paham fungsi menteri itu seperti apa dan nggak bersandar pada apapun sehingga kembalinya pada keinginanmu. What? Ngapain kamu jadi menteri untuk untuk memenuhi keinginanmu? Why? Kamu jadi menteri itu tanggung jawab bukan fasilitas. Bahwa ada fasilitas itu karena ada tanggung jawab yang besar. Jangan tiba-tiba ngomong fasilitas. Kalau ngelihat positioning itu paling sederhana, ngelihat speech-nya ketika dia menang. Ketika dia menang, alhamdulillah saya sudah menang. Yang dia pikir pertama adalah fasilitas. Kalau ngelihat khalifah-khalifah Islam itu, bin Islam dulu, menang, pertama kalimatnya astagfirullah. Pertama adalah ya Allah, ampuni saya, bimbing saya akan memegang sebuah tanggung jawab yang sangat susah. Ampuni saya kalau salah. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau saya melenceng dari Nabi, tolong saya diturunkan, dikaplok, dimarahin. Tapi kalau tetap mengikuti Nabi, ikuti saya. Artinya yang dilihat adalah tanggung jawabnya sebelum fasilitasnya. Simbah berkali-kali ngomong, manusia itu pasti punya ketika dia diberi fasilitas, itu pasti mengandung tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Ketika dia kasih tanggung jawab, pasti ada fasilitas yang disediakan sama Tuhan. Itu berimbang antara fasilitas dan dan tanggung jawab. Seperti ketika kita hidup bareng, Mas Bagus tadi bilang semua hak mengandung kewajiban. Itu satu satu pasangan. Yang bisa kita lihat adalah sebenarnya patrapmu di mana sih? Bisa terlihat dari yang dia katakan. Bisa terlihat dari yang dia tunjukkan dengan komunikasi dan signal-signal tersebut. Mungkin tidak mudah mengubah itu semua. Tapi coba kita bersandar lagi. Untuk mengubah perubahan fisik di Indonesia dan sistem dan segala macam, mari kita bersandar pada sesuatu yang lebih fundamental. Manusianya dulu harus sadar, makanya penting yang namanya individu itu tadi. Karena tanpa ada akar individu, jangan bermimpi ada perubahan. Polanya sama, individu punya kesadaran dulu, belum bisa berubah, tapi hidupkan kesadaran itu. Karena dalam negara, itu yang hidup bukan manusia utamanya. Manusia hidup mati. Yang bertahan pada negara, itu idea negaranya, hukumnya, perilakunya, sistemnya itu yang hidup lebih lama. Manusia hanya mengganti-gantiin, pelaku dari sistem tersebut. Pada bangsa yang hidup beda lagi. Coba dicari apa? Pada manusia yang hidup beda lagi. Individu yang hidup cuma wadaknya. Tapi pada state yang hidup ideasnya bisa. Pada bangsa yang hidup bisa tidak hanya ideasnya, tapi juga pengalaman dan wisdomnya yang hidup. Pada manusia apa yang hidup? Kesadaran ilahiyahnya, yang kadang-kadang tertutup oleh sesuatu yang lebih permukaan. Mari kita kembali kesadaran bahwa semua yang kita lakukan, ini ada akarnya. Enggak kita tiba-tiba bernegara, itu ada akarnya. Enggak tiba-tiba kita bikin pemilihan presiden atau bikin demokrasi, ini ada akarnya semua. Answering some problem. Kadang-kadang kita terlalu pengen memecahkan masalah sampai lupa kita lepas dari akar kita sendiri. Itu yang akan membuat kita bunuh diri. Karena sebagai bangsa kita bisa lupa akar kita seperti apa sebenarnya. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Misalnya tadi ada Suryo Mentaram. Tadi katakan apa? Buku lawas tadi. Negara Kertagama. Ada, kita punya banyak wisdom seperti itu. Itu dimodernisasi bisa. Dan jangan mengatakan bahwa itu inferior dari yang dibuat oleh mereka. Mereka lahir dari sejarah mereka, make sense untuk negara mereka. Indonesia punya sejarahnya. Dan kita tercatat dalam wisdom-wisdom buku tersebut. Kita perlu meneruskan itu bukan sebagai romantisme, tapi sebagai pilihan logik bahwa kita mau bikin rumah itu nggak langsung atapnya, ada fondasinya,
ada temboknya, ada atapnya, baru terjadi bentuk rumah. Kalau fondasinya dihilangin, ini akan gampang goyang, gampang lepas, gampang runtuh. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Ma'iyah tidak membuat perubahan apa-apa. Bisanya cuma ngomong, bisanya cuma diskusi. Boleh Anda mengatakan seperti itu. Tapi cari sekolah dimanapun yang bisa memberi pintu kita untuk mencari insight-insight seperti ini. Yang memberi kesempatan siapapun berbicara, mengembalikan kita kepada bahwa semua manusia bebas berpikir, menemukan dirinya sendiri, dan bisa menentukan arahnya kemana. Indonesia ditulis, novel yang namanya Indonesia ditulis oleh semua penduduknya, oleh semua individunya. Tidak ada satu novel pun yang tidak ditulis oleh individual hurufnya. Anda adalah huruf-huruf masa depan Indonesia. Mari kita tulis lebih baik. Chapternya kita ganti. Kita cari chapter baru. Belajar juga dari kesalahan yang ini. Semoga ada jalan ke depannya. Matur nuwun.